Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NPM 19124708. Di sini saya akan membacakan sebuah teks bahasa Arab bagian ketiga. Langsung saja. Ammal aswa'u minal istislam wa intizaril fursah fahuwa ay yada'a dha'iful qudrat ahdafan dakhmatan wa ghayra waqi'iyyah la tatanasabu ma'a mawahibihi wa imkaniyatihi wa badala ay yas'ada as-sulam darajatan darajah yazallu fi halati hulumin da'im bil qabzi bila muqaddimati li a'la as-sulam wa hina yaktashifu ba'da fatrah annahu ma yazalu tahta awwali darajatin yusabu bil ya'si wal ihbatil kabir. Aidan yurakizul fashilun ala al mashakil wal aqabat allati takifu fi tariqihim wa bittali qad yataraja'una amama ayyi wahidatin minha fi hina yurakizun najihuna ala al hadfin nahai wa yarfa'una ru'usahum nahyatah bisarfin nazar an adadil marrat allati yaqa'una fiha wa hadhihi al-mas'alah muhimmah wa hadhihi al-mas'alatu muhimmah kuna tarkizi 'ala al-hadf al-kabir yaj'alu al-aqabat amamaha tabdu basitatan wa tafihatan wa rubbama ghayra mar'iyah kama yulahazu anna an-najihin yabda'una fi sinnin mubakkiratin nasbiyan fi hin yastamirul fashilun fil matilati wa taswi wa adami ikmali ayyi mashru' hatta yufaji'una bisinnin shaykhukha wa fi hina yabda'u an-najihun bitatbiqi afkarihim minal ghad yantazirul fashilun fursatan a'zam aw tawqitan afdal aw syarikan munasiba hatta tatiral fursah min aydihim aw yatanasawnaha bitadrij wa fil khasa'isil ukhra al muhimma fi ayyi khuttati amalin najihah wuduhir ru'yah wal muruna wa tarkizu wa tafarrud wa kullama talaqta ru'yatan wadihah amma turidu kullama sahila 'alaika al-amal wa tanfid wal wusul lihadfika bi shikalim mubashir ammal murunah fasifatun dururiyatun litajawuzil aqabatil muhtamalah wa ayyi taghyirin yatra'u ala khuttatil amal. Amma at-tarkizu fa ya'ni al-iktifa'u bihadfi ra'isi turakkidu taqatika wa wujuhadaka alayhi fal kapten la yastati'u qiyadata akthar min ta'irah wa anta la tastati'u tahqiqa akthar min tumuhin azim. Amma at-tafarrud fala yata'allaqu bi kayfiyatit tanfidh faqat bal wa fi tafarrudil hadafi dhatih fa hina yamliku syabu mathalan khuttata 'amal tantahi bi takharrujihi tabiban wa hadha amrun jayyidun bila syak fa innahu yashtariku ma'a alaf ghairi fi hadzal hadaf amma hina yuqarriru ay yusbiha tabiban kay yaktashifa ilajan lidda'i alladhi matat bihi walidatuh fa innahu yamtaliku khuttata amalin aktsaru tafarrudan wa tamayyuzan bal wa aktsar nubulan wuduhan. Langsung saja. Adapun kaidah
dalam teks yang saya bacakan tadi adalah tentang menjelaskan tentang sebuah rencana di dalam kehidupan. Jadi kita harus mempunyai tujuan di dalam kehidupan. Nah, ketika kita memiliki sebuah tujuan, maka hendaklah tujuan yang kita tetapkan adalah tujuan yang realistis. Jangan sampai tujuan itu tidak realistis. Maksudnya adalah tujuan realistis adalah tujuan yang bisa dicapai atau kita mampu untuk melaksanakan rencana tersebut. Ya, kita mempunyai bakat di dalamnya. Jangan sampai tujuan yang telah kita lakukan nantinya adalah tujuan yang kita tidak bisa melakukannya, karena hal itu bukan membuat rencana lancar, malahkan membuat tujuan itu bisa-bisa terhenti dan parahnya bisa menyebabkan perasaan putus asa, sehingga muncullah kegagalan dalam tujuan kehidupan tersebut. Jadi di dalam teks yang saya bacakan tadi ada poin-poin di dalam teks tersebut. Adapun poin pertama yaitu yang juga dikatakan bahwa di dalam teks ini bahwa menetapkan tujuan yang tidak realistis menyerah bukan hal yang baik dalam sebuah tujuan. Bahwa dikatakan ketika menciptakan dikatakan bahwa menetapkan tujuan yang tidak realistis, hal tersebut lebih parah dari menyerah. Adapun poin kedua, dalam mencapai suatu tujuan ketika mencapai tujuan tidak selalu lancar. Jadi ketika kita hendak mencapai tujuan tersebut tidak selalu lancar. Pasti ada liku-liku ketika kita melalui jalan tersebut. Bisa saja kita melewati halangan serta ujian dalam perjalanan tersebut, entah itu besar maupun kecil. Nah, ketika datang sebuah hambatan tadi, hendaklah kita fokus, kita tidak tertuju kepada hambatan tersebut. Nah, jika kita tertuju kepada hambatan atau masalah tersebut, maka kita akan menjadi putus asa, sehingga menyebabkan kegagalan dalam rencana tersebut. Jadi bahwa orang yang terfokus kepada masalah yang datang, mereka termasuk orang yang gagal. Oleh karena itu, hendaklah kita bangkit dan mencari solusi menjalani hal tersebut. Disebutkan di poin ketiga,
disebutkan dalam teks ini orang yang sukses adalah orang yang bangkit ketika terjadi ketika terjatuh. Artinya di sini ketika kita terjatuh, ketika ada masalah atau hambatan yang sedang terjadi yang kita jalani, jangan terpuruk dengan keadaan tersebut, melainkan kita harus bangkit dan mencari solusi agar tujuan itu tercapai. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah di saat kita menjalani sebuah rencana di dalam hidup dan di dalam kehidupan, maka jangan terpuruk dalam keadaan tersebut, melainkan kita harus mencari solusi agar bagaimana kita bisa terus melanjutkan kehidupan. Selanjutnya dalam teks ini dikatakan orang yang sukses biasanya memulai usia yang relatif muda, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang menunda-nunda. Nah, jadi artinya orang yang sukses itu adalah orang yang tidak menunda-nunda, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang menunda-nunda. Jadi dikatakan setiap rencana yang sukses adalah rencana yang membuat beberapa hal. Nah, yang pertama ada visi misi. Jadi kita ingin mencapai tujuan, maka kita harus mempunyai visi misi dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika kita sudah mempunyai visi misi tersebut, maka di situ kita harus fleksibilitas. Nah, jadi yang kedua ini adalah fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini adalah mengatasi masalah. Jadi ketika kita mendapati hambatan atau lika-liku tadi di dalam perjalanan di dalam proses kita di dalam kehidupan, maka kita harus fleksibilitas. Jadi kita harus mengatasi atau menghadapi masalah tersebut. Bagaimana kita mengatasinya, dan kita harus mencari solusi dari hal tersebut. Nah, jadi yang ketiga kita harus fokus. Jadi di sini kita harus fokus seperti yang dikatakan di dalam teks tadi, ibarat kapten yang mengendalikan satu pesawat saja agar sampai tujuan. Tidak mungkin kapten mengendarai banyak pesawat. Selanjutnya eksklusivitas atau kekhususan tujuan. Jadi kita tuh harus mempunyai tujuan yang khusus agar apa? Agar kita tidak teralih fokus kita. Jadi kita fokus ke tujuan itu. Seperti di dalam teks, seperti seseorang yang ingin menjadi dokter untuk menemukan obat untuk ibunya yang hendak meninggal. Jadi bagaimana kita tuh mengkhususkan tujuan kita. Seperti misalnya seseorang yang ingin menjadi dokter untuk menyelamatkan, untuk
menemukan obat untuk ibunya. Jadi seseorang ini bersungguh-sungguh dia agar dia menjadi dokter. Jadi setelah dia menjadi dokter bisa menemukan obat untuk ibunya tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya pahami di dalam teks yang sudah diberikan. Salah hilap saya mohon maaf karena banyak kekurangan di dalam video saya ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.